tidak semudah orang-orang mengatakan seperti itu ya, asal kelihatan nyambung petuk kayak gini. Paling petuk, gitu ya, laku 1 M, orang itu 1 ember, orang palsu sih. Nah ternyata ada sekolahnya juga, ada kuliahnya juga di situ, Pur. Biayanya mahal ya, Pak? Enggak murah kok, Pur, cuma nongkrong di pinggir dapur kayak gini kok bayar. Tapi pasti pernah ketipu kan, Om? Hah? Pernah ketipu juga, Om? Ketipu saya bukan ketipu benda palsu terus tak kasih duit. Ketipu saya itu karena bendanya asli tak kasih uang muka. Ini untuk pengalaman juga. Saya ketipu 2 kali ya, Bang. Yang pertama saya di Lampung itu yang sebut udah tak periksa asli, terus tak kasih uang DP, orangnya minggat. Keesok harinya minggat, pergi ternyata rumahnya ngontrak. Yang kedua di Banjarmasin itu ada kampung namanya Martapura, tempat ake-ake. Masuk ke situ lagi, itu orangnya sudah lumpuh, udah pakai tongkat. Itu ngajak tumpukan duit itu ditaruh begini, ditutupi, ini duitnya bisa hilang. Sulap. Itu duitnya bisa hilang duit saya tumpukan itu. Tapi karena itu tadi saya dapat pertolongan dari Allah, entah dari mana duitnya itu bisa pulang. Itu bukan sulap itu, Om? Saya nggak ngerti, yang jelas pakai ilmu medis itu tadi. Tapi tetap gini loh, sesusah gimana kalau kita ditipu, masih susah yang nipu loh, Bro. Hati-hati lah itu teman-teman. Jadi kalau lo ditipu jangan pernah menyesal. Justru yang menipu kita di sana, yakin lo kepesing-pesing. Udah degar-degar kan lo. Itu ngomongnya sampai emosi itu pengalaman. Ya karena pengalaman sama dengan bapak ini, bapak saya, Paul Lumihi. Paul Hendrawan, bukan Paul Lumihi. Maka itu jauhkan hidup dari pertama kebencian, kedengkian, ingin merugikan orang, ingin menipu orang. Kedamaian ada di hatimu. Nggak ada duit, kamu damai. Ada duit, kamu damai. Bukan lantaran banyak duit kamu bisa bahagia, tapi bersyukur yang membuatmu bahagia. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, Om. Oke. Bener nggak sih, Om, di dalam batu petuk itu ada mustika-mustikanya kayak batu-batunya gitu-gitu? Jadi begini, kalau di unggahan-unggahan yang pernah kita lihat melalui konten YouTube, karena YouTube itu kan tidak menyaring, dia tidak punya ilmu. Yang penting orang mengunggah, YouTube punya keuntungan, orangnya juga punya keuntungan. Karena YouTube nggak punya ilmunya. Jadi yang ada di unggahan bambu petuk dibelah ada mustikanya, bambu petuk ada besi kuningnya, ada merah gelimanya, itu memang sudah dipasangi. Dibur, dibolongin, nanti dibelah sendiri. Sekarang begini, pakai logika. Dia membuat konten membelahi bambu-bambu ada mustika-mustikanya. Bambunya terus dibuang atau dibakar, diambil mustikanya. Jika mereka sama-sama menyimak kita, bambu petuk kalau basah di sini saya beli 6 miliar, saya kasih pajero spot kan. Di konten YouTube, ini konten YouTube saya ya, yang bagi yang menghujat ini hanya konten. Gaji saya di YouTube 2 bulan hanya dapat 2.400.000. Jadi saya tidak seperti yang kawan-kawan tujukan itu hanya konten. Maksudnya saya hanya konten 2.400.000 karena YouTube saya gajinya hanya segitu. Nah, seandainya saya memberikan edukasi ke masyarakat ada mustika-mustikanya seperti itu, daripada tak beli aja lebih dari konten kan gitu kan. Nah, makanya kalau asli nggak usah dibelah-belah mustikanya, nanti saya yang ngambil pakai situ, nanti tak beli 6 miliar kan kayak gitu. Nggak usah buat konten. Jadi secara logika sebenarnya di dalam bambu petuk tuh nggak ada mustika-mustikaan. Saya belum pernah menemui. Kalaupun ada, tapi saya belum pernah menemui kan. Kan kita hanya bercerita apa yang pernah kita alami. Nah, kalau yang belum pernah saya alami saya ceritakan, sama saja saya mengada-ada sama kawan-kawan yang buat YouTube mengada-ada kan. Padahal sudah ratusan bambu petuk yang beliau dapatkan, Pur. Oke. Nah, jadi si bambu petuk ini, Om, kan ada yang bilang direbus di air itu airnya nanti nggak panas kalau dimasukin bambu petuk, terus kayak semacam kebal, terus semacam kayak apa pengasihan keuntungan atau gitu-gitu. Itu bener, Om? Itu kan sebenarnya kembali kepada sugesti harga jual tadi itu kan. Kalau seandainya orang yang tidak mengerti seluk-beluk bambu petuk asli dan palsu, dia belum mengerti tentang bambu petuk. Misalnya, saya seorang spiritual. Saya spiritual hanya menjual bambu petuknya seperti ini. Orang yang datang ke tempat saya spiritual kan rata-rata orang yang susah kan. Iya. Dagangannya nggak lancar, perusahaannya sudah mau kolab, tapi masih ada duit. Kalau nggak saya bumbu-bumbui, ini benda ini bisa untuk ini itu kan orang beli untuk apa seperti ini. Kalau saya kasih masukan sugesti seperti itu, orang tertarik untuk memahari yang tadinya bambu petuk ini walaupun palsu,
saya membuat palsu itu pesan palsu 200.000. Ketika saya bumbu kepada orang yang nggak ngerti, orang yang nggak ngerti akan memberi mahar nggak mungkin 200.000. Bisa jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta kan seperti itu. Itu hanya akal-akalan orang agar dagangannya laku seperti itu. Ya, karena di dunia spiritual orang-orang yang punya kemampuan, baik dia kemampuan yang benar-benar atau kemampuan trik, itu gelas bisa saya ubah untuk bisa anti silet. Gelas bisa saya ubah, saya pegang untuk orang tidak tahan tembak, ditembak nggak mempan. Gelas bisa tak rekayasa orang memegang, bisa tak bacok nggak mempan. Nggak usah bambu petok ini. Kalau saya ini HP ini dipegang, saya ambil kasih isi, ini kok bacok orang yang memegang HP ini nggak tegas, tapi hanya sesaat, nggak bisa lama kayak gitu. Dan itu yang membacokkan harus saya. Kalau orang lain yang membacokkan akan mengeluarkan getik, kecap, gitu. Sama seperti yang tadi bisa tembak, bisa untuk pengasihan dan sebagainya, itu hanya bumbu-bumbu dagang untuk menipu orang lain. Nah, Om, jadi sebenarnya manfaat dari si bambu petuknya ini apa gitu, Om? Dan kenapa banyak dicari orang? Ya, kalau di manfaat, karena kalau saya menganalisa ini sebuah mahakarya. Mahakarya seperti begini. Kenapa? Kan ini yang tidak semua orang bisa mau membeli bambu petuk ya. Yang beli bambu petuk hanya kalangan-kalangan tertentu, dan kalangan tertentu ini tentu saja punya duit yang lebih. Salah satu contoh begini. Di Yogyakarta mungkin Abang pernah dengar seorang yang bernama Avandi, betul? Iya. Avandi pelukis. Oh ya, Avandi menorehkan tinta di kanvas yang oret-oretan bagaimanapun jeleknya Avandi, asal ada tulisannya Avandi, itu orang membeli miliaran. Itu hanya tinta dan kanvas karya manusia. Yang mata tutup gitu ya? Nah, makanya di bambu petuk ini karya dari mahakarya sang pencipta. Kalau kita memberi harga yang miliaran itu sebenarnya nggak layak, Bang. Kan kayak gitu ya. Karya manusia boleh miliaran, Picasso itu triliunan harganya. Triliunan ya itu. Apalagi ini karya alam, karya-karya dari sang maha pencipta. Itu kalau di dunia ini langit itu boleh dibeli, Kang. Orang-orang kaya akan beli langit, Kang. Beli sesuatu yang dia tidak punya, yang unik, yang langka gitu loh, kan. Seperti itu. Jadi menurut saya sah-sah saja orang mau membeli karya yang luar biasa ini dengan harga yang fantastis, yang miliaran sampai ke triliunan. Kecuali kalau golongan-golongan kita yang masih bangsa youtuber ini dari sana yakin menas daripada beli triliunan miliaran anggul untuk tuku beras. temenan gue tuku beras gue madang bareng anak bojo seneng gue cukup ya. Garis bawahnya di bambu petuk ini saya juga bukan pembeli, tapi saya punya keilmuan, dipercaya orang untuk menganalisa dan menentukan. Kalau sudah ditentukan oleh saya asli, pihak yang punya duit percaya, saya tinggal bayar. Bukan untuk saya. Saya menerima fee keuntungannya. Kelola dananya ya, Om ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Ini saya buka aja ke kawan-kawan agar kawan-kawan tahu dan kawan-kawan semangat. Di sini yang kering saya beli 2,5 miliar. 2,5 miliar ini karena saya jangka waktu berjalannya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, pinggang saya sampai capek. Itu saya akan memberi 2,5 miliar tambah ongkosnya orangnya, tak kasih ketika kesini 100 juta. Saya jual ke beliau itu 20 miliar. Untungnya banyak yang mana, Bang? Aku sing dibuja pun. Udah maklar ya, Om. Oke, saya maklarnya orang banyak, nanti dibagi sama pemilik barangnya, saya duduk-duduk diantar, saya untungnya hampir 18 miliar. Kalau pada benda yang asli tak ngomongkan palsu, berarti saya goblok di atas goblok, maha goblok, kan ya gitu kan. Ini masih yang kering karena harga bawang putih itu beda yang kering dan yang basah. Kalau yang basah saya beli 6 miliar, tak tambah hadiah Pajero Sport 1. Artinya saya jualnya lebih dari 20 miliar. Kalau barangnya bener, ini tidak saya beli, saya maha goblok dari orang-orang yang goblok. Dan maksudnya manusia goblok 1000 akal. Nyong tetep asim lebu man kategori goblok. Lain ya, Pak. Bedanya kering sama basah itu apa, Om? Jadi begini, jenengan di bahasa keren kita ada second dan baru.
Ketika jenengan beli mobil yang dari toko dengan yang sudah saya pakai, itu bedanya apa? Nggak baru babak kasur gitu aja. Nah itu, kalau yang baru yang basah itu belum diapa-apakan, belum dikasih minyak, belum digores-gores, belum diapa-apakan, masih baru. Kalau yang sudah lama itu kadang-kadang ada tangan-tangan cair, sudah dikering, sudah digosok-gosok, dan kepercayaan spiritual nanti dikasih minyak, dikasih candu. Nah itu Ada luka-lukanya lagi bambunya ya. merubah artistiknya. Karena pusakanya merubah pamornya. Nah, itu. Jadi sebenarnya si bambu petok ini lebih ke arah menghargai Maha Kaya Sang Pencipta ya. Intinya seperti itu. Ya. Apa estetikanya ya. Bang Wanto ada mau tanya lagi kan nih seputar soalan bambu petok nih atau Pak Wiro yang mau tanya. Ini Om, ngomong-ngomong kan yang Om Paul di konten ini itu kan rata-rata ketemunya palsu ya. Ini pernah nggak nemu yang asli atau yang benar-benar transaksi gitu loh? Yang real gitu. Yang real. Iya. Yang tumpukan duit itu bener Om? Jadi kalau duit memang kita kan ngambil dari bank, jadi nggak mungkin nggak bener. Oh iya. Kita ngambil bener. Nah bedanya di sini. Tadi sudah saya jelaskan ya. Di bambu foto itu pemilik rata-rata nggak dijual. Itu sebenarnya karena termakan sugesti. Kalau nanti tak jual, anak saya meninggal, keluarga saya nanti jadi berantakan. Itu sebenarnya nggak ada anunya kan. Sama aja seperti ini. Ketika kita hidup ada dari cerita seorang nabi ya Kang, Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim dulu pernah dimimpi untuk membunuh, menyembelih anaknya Ismail. Nah di sini ada godaan iblis bahwasanya kamu jangan membunuh anakmu, kamu punya anak aja sudah pengen punya anak berpuluh-puluh tahun baru dapat kok terus suruh bunuh. Itu bukan mimpi yang sebenarnya, itu hanya godaan. Karena ketetapannya mimpinya berkali-kali maka dilaksanakan dan akhirnya iman kita itu tidak tergoda ditukar dengan kambing. Nah ini dibalik kan, bambu petok ini dimimpikan seolah-olah kalau kamu menjual saya, menjual bambu petok ini, keluargamu akan tak tumpas, akan tak bunuh, akan tak habisi. Di situ akidah kita digoncangkan agar kita percaya bahwa yang membuat hidup, yang membuat mati bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi si bambu. Di situ nanti kita intipnya neraka. Karena dalam Al-Qur'an ada kan ya. Wah, tertulis Kamu sudah. boleh melakukan dosa apapun, kamu mau zina, kamu mau maling, kamu mau nipu, tapi jangan syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa yang tidak akan diampuni. Kalau aku juga pernah jadi guru agama. Agama apa? Silat. Si bambu petok ini Om, dia ada nggak sih kayak misalkan di Cina atau di luar negeri itu sebenarnya? Nah ini, Tersebar nggak di dunia? saya ngetes bambu petok yang terjauh itu masih di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Untuk waktu itu ada yang ngabari saya di Kamboja tapi nggak jadi kan. Kita go internasional boleh itu kan. Dan di sana pun ternyata bambu petoknya banyak yang palsu kan. Seperti itu Di kan. luar negeri juga dipalsukan. Iya. Jadi kita untuk di Amerika dan lain-lainnya saya belum berani bilang di sana ada dan tidak ada karena saya belum pernah diundang ke sana. Makanya saya seandainya diundang ke Israel pun di sana ada bambu petok saya datangi kan. Karena kita akan mengungkap kebenaran. Ukraina. Asal anak sing bayari. Iya seperti itu. Tapi kemungkinan besar itu ada di daerah Nusantara ya Om. Iya, Makanya tadi Om begini. bilang sebut Oke. Brunei segala macam ya. Jadi begini, karena kita zaman mulai dari peperangan melawan Belanda dulu kan terkenal kita hanya dengan bambu runcing. Ya. Kita bisa mengalahkan mortir, meriam dan lain-lainnya kan ya. Karena memang zaman kita, orang-orang kita dulu karena mungkin kepepet lapar, mereka melakukan ritual-ritual puasa dan sebagainya untuk dekat dengan Allah, maka mereka sama Allah dikasih kesaktian ya kan. Di sini ada di kampung dekat saya ini namanya Magetismo. Itu dulu pejuang kita Janur Kuning namanya Komarudin, rumahnya di situ kan. Oh iya. Oh ya Komarudin pernah ada di situ Janur Kuning dulu. Itu punya mustika merah delima, itu dipakai, itu bedil ya nggak apa-apa kan. Jadi sebenarnya begini, bukan mustika merah delimanya itu yang memang untuk nanti jadi sesembahan kan, itu hanya perantara. Karena kalau Gusti sendiri aku mewujudkan diri mendampingimu, maka Gusti tidak disebut Gusti Maha dari segala maha kan ya, maka menciptakan benda-benda itu yang diberi dua. Salah satu contoh begini, ketika zaman Nabi ada Nabi Musa itu ketika menyeberang Laut Merah, kalau Gusti tidak meridoi
bukan meridoi, tidak memberikan karomah kepada Nabi Musa. tongkat Nabi Musa untuk diberi tongkat. Sebenarnya Musa, tunjukkan tanganmu, telunjukmu bahwa di sana laut akan membelah. Sebenarnya bisa karena dengan kun fayakun Iya. Allah. Tapi itu sebagai titik tanda bahwa Allah melalui benda, melalui apapun bisa, Allah ada di sana. Allah itu ada. Allah akan menyelamatkan kamu dengan melalui perantara apapun, kan seperti itu kan. Dan tepat pada waktu. Nah, seperti itu. Jelas. Tapi memang bambu petuk ini cukup menarik ya, karena memang cerita dari nenek moyang zaman dahulu ya, Om ya, Jadi begini Kak, sampai hari ini. saya pernah ngecek di Yogyakarta, di sini di toko terkenal, toko gede, itu engkongnya dulu tahun 53 pernah tukar-tukaran dengan sapi 2 ini bambu petok, dan saya ke sana ternyata palsu. Artinya begini, di tahun 52 itu saya mau diginikan sama bapak ibu saya aja belum. Bapak ibu saya mau beginikan aja belum. Itu bambu petok sudah ada. Saya belum lahir, belum dicetak kurung belum jalanan. diukir-ukir, itu sudah ada bambu petok. Jadi saya memulai bambu petok ini mungkin agak terlambat. Tapi kan nggak ada kata terlambat. Mungkin agak terlambat karena sebelum saya ada banyak yang tertipu di bambu petok kan. Makanya di bambu petok itu banyak yang suka ke saya, juga banyak yang benci ke saya. Yang suka ke saya banyak yang sudah tertipu itu dengan edukasi saya, besok mereka tidak tertipu lagi. Yang benci ke saya, yang tadinya nipu lancar, karena edukasi saya jadi seret kan. Jadi bisa nipu lagi ya. Kontroversinya, pro kontra tetap ada. Ya memang itu jalan dari sebuah kehidupan. Ya itulah sejarah. Romantismenya kehidupan. Nah, itu romantika kehidupan namanya lagunya Bang Haji. Roma Irama. Wah, saya teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita bersama Om Paul Hendrawan, Pak Dewiro dan Mbak Wanto. Terima kasih nih Master Bambu Petuk Indonesia udah boleh kita samperin ya Mas di sini ya. Semoga menambah ilmu tentang dunia perbambuan dan bambu-bambu yang lainnya, walaupun ada apa ya, yang suka gua sama Panji dapetin bambu apa sih namanya? Bambu pati lele. Pati lele kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya banyak sebenarnya mau dikupas, cuman nggak cukup ya tiga malam ya. Jadi sampai di sini aja. Terima kasih Master Bambu Sukses Indonesia. Amin ya saudara-saudara. Om Paul, Pak Wanto, dan Pak Miro, dan teman-teman semua yang menonton. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam olahraga. Olahraga berantem dong. Salam lestari. Salam olahraga.